dan selain satu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan materi dan juga ilmu baru bagi kita semua di pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memiliki kita yaitu jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang sama-sama kita hormati Ibu Agustina Rahayu Wijaya MH selaku pengaku mata kuliah sejarah dan peradaban Islam, dan juga teman-teman audiens selamat datang ke presentasi kita pada hari ini. Saya dan Komputer akan membantu jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh Komputer tentang topik peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dimohon kepada para audiens agar menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan untuk materi. Baik, jadi saya ingin menyampaikan materi pembahasan pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Istilah ini berarti khalifah yang mendapat ketujuh, yaitu pemimpin yang melanjutkan perjuangan Nabi, tetapi bukan sebagai Nabi yang baru, melainkan sebagai pemimpin umat secara politik dan sosial. Jadi setelah Nabi wafat, beliau tidak menunjuk siapapun sebagai pengganti. Umat Islam saat itu musyawarah sendiri untuk menentukan pemimpin baru. Musyawarah ini terjadi di Sakifah Bani Saidah dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpilih jadi khalifah pertama. Setelah Abu Bakar, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Empat orang inilah yang paling sering disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, tapi ada juga beberapa ulama yang punya pendapat lain, misalnya sebagian memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah juga Rasyid karena kebijaksanaannya. Secara umum, Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin yang arif dan bijaksana setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang punya kualitas luar biasa, baik dari sisi iman, ilmu, dan kepemimpinan. Ciri-ciri mereka antara lain arif dan bijaksana, ilmunya luas dan dalam, berani mengambil keputusan, tegas tapi tetap lembut, berwibawa, penuh kasih sayang, dan menegakkan hukum Islam secara konsisten. Khulafaur Rasyidin adalah contoh ideal pemimpin dalam Islam. Mereka tidak cuma pintar dan tegas, tetapi juga adil, rendah hati, dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Kemudian yang pertama, latar belakang singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Quhafa At-Tamimi, tapi lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lahir di Mekah tahun 573 Masehi dari suku Quraisy dan Taif. Julukan As-Siddiq diberikan karena beliau langsung membenarkan peristiwa Islam tanpa ragu sedikit pun. Sebelum masuk Islam,
dalam kehidupan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurd bin Abd bin Ka'ab dari Bani Adi. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah pada tahun 581 Masehi. Beliau berasal dari keluarga yang tidak beragama Islam. Pada masa mudanya Umar adalah seorang pejuang dan orator yang ulung yang merupakan salah satu sahabat yang telah mengenal bahasa Quraisy. Umar terkenal seorang pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, memiliki ketabahan dan kemauan keras, serta tidak mengenal bingung dan ragu. Masuknya Islam Umar tanda doa Nabi Muhammad SAW juga jelas. Islamnya Umar membawa pengaruh yang besar bagi perjuangan Nabi Muhammad dan perkembangan negara Islam. Hal ini karena Umar seorang yang tegas dalam bela dan ini, sehingga tidak seorang pun dari kalangan Quraisy yang berani menentangnya. Sebelumnya umat Islam nyaris tidak dapat melaksanakan ajaran Islam secara terbuka karena takut kepada keperkasaan Umar dan gangguan kaum kafir Quraisy sehingga melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi. Setelah Umar masuk Islam, Islam semakin terbuka dan berbeda. Dua proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi Khalifah melalui penunjukan sesudah memusyawarahkan dengan kaum muslimin. Dia merupakan akhir sahabat yang ada berkumpul dan Abu Bakar bertanya kepada mereka, apakah kalian akan menerima orang yang saya akan calonkan sebagai pengganti saya? Saya bersumpah bahwa saya akan melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini, dan saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. 3. Peradaban pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Peradaban yang paling signifikan pada masa Umar selain pola administratif, pemerintahan, perangan dan sebagainya adalah pedoman dalam peradilan. Pemikiran Khalifah Umar bin Khattab khususnya dalam peradilan yang masih berlaku sampai sekarang adalah 9 usul. 1. Ilmu qiraat, 2. Ilmu tafsir, 3. Ilmu hadis, 4. Ilmu nahwu, 5. Ilmu fikih, dan 6. Ilmu arsitektur. 4. Akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab banyak keputusan penting diambil untuk mengatur pemerintahan dan memperluas wilayah Islam. Meski Islam semakin berkembang, bagian rakyat di wilayah merasa tidak puas terhadap kebijakan beliau, terutama terkait pembagian hasil rampasan perang yang dianggap tidak adil. Ketidakpuasan ini mendapat puncaknya ketika Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Nasrani yang menilai pajak yang dikenakan kepadanya terlalu berat. Namun menjadikan peristiwa ini sebagai bukti umum ketidakpuasan rakyat dianggap berlebihan, karena secara umum umat Islam tetap menghormati dan mendukung pemimpinannya. Umar memerintah dengan tegas dan adil selama 10 tahun 6 bulan hingga wafat pada usia 63 tahun. Khalifah Utsman bin Affan. 1. Latar belakang Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Asyams bin Abdul Muttalib bin Qusay. Lahir pada tahun ke-5 dari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ada yang mengatakan dia lahir pada tahun ke-6 sesudah tahunnya. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan putrinya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Utsman terkenal orang yang pandai menjaga kehormatan diri, pemalu, lemah lembut, beriman, penyabar, dan banyak berderma pada waktu perang Tabuk atau atas ajaran Rasulullah SAW. 2. Perangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Para sahabat terkemuka meminta Umar agar menetapkan penggantinya sebagai khalifah bila dia meninggal dunia. Dia menolak karena orang yang dipandangnya catat, Abu Ubaidah bin Jarrah, telah meninggal dunia. Ada usul agar anaknya Abdullah bin Umar dapat diangkat. Umar ditolaknya juga. Akhirnya dia membentuk panitia 6 dan diberi untuk memilih penggantinya. Mereka itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bersidang sudah Umar wafat. Dalam sidang itu mulai tampak persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga dalam usia 70 tahun setelah 4 hari Umar wafat dan menjadi perkembangan. Pertama, dari segi senioritas, bila Ali diangkat menjadi khalifah tidak ada kesempatan buat Utsman sebelumnya. Kedua, masyarakat telah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar yang serba disiplin dan keras. Bila Ali diangkat akan selalu tertutup. 3.
jabatan khalifah dari Ali sebagai keluarga Nabi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan penuhnya turut memberikan baiat mereka kepada Utsman. 3. Peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pertama, ada pembukaan Al-Quran. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan muncul perbedaan pembacaan ayat-ayat Al-Quran di kalangan umat Islam. Hal ini terjadi karena Rasulullah SAW memberi kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran menurut negara mereka masing-masing. Sampai pada masa Khalifah Utsman membaca Al-Quran menurut negara masing-masing kabilah sudah sangat banyak. Hudzaifah bin Yaman yang pernah mendengar bacaan Al-Quran dalam banyak mereka mengusulkan kepada Khalifah Utsman agar membuat mushaf standar yang telah menjadi pegangan bagi seluruh umat Islam di berbagai wilayah. Kedua, ada renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi setelah Utsman bin Affan tiba di Madinah, masjid itu kemudian tidak hanya dijadikan tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat musyawarah dalam memutuskan banyak hal yang berkaitan dengan pembangunan Islam keluar ke Madinah. Diperkirakan pada tahun 7 Hijriah masjid ini diperluas menjadi 50 sampai 30 meter dengan 3 buah pintu. 3. Ada pembentukan angkatan laut. Pembangunan angkatan laut bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Siprus, dan Konstantinopel, Siprus. 4. Ada perluasan wilayah. Di masa pemerintahan Utsman, negeri-negeri yang telah masuk dalam kekuasaan Islam antara lain Maroko, Polis Barat, bagian selatan negeri Lubah, Armenia, dan beberapa bagian Khobaristan. Bahkan tentara Islam telah melampaui sungai Jihad. Jadi 6 tahun pertama pemerintahan Utsman bin Affan ditandai dengan perluasan kekuasaan Islam. Perluasan dan perkembangan Islam pada masa pemerintahannya telah sampai pada seluruh daerah Persia, Afghanistan, Azerbaijan, dan Armenia. Sehingga mereka bersedia menyerahkan uzurti sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya pada masa kekuasaan Romawi atas wilayah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Ali bin Abi Thalib tahun 36 Hijriah sampai 41 Hijriah. Latar belakang Ali bin Abi Thalib. Awal adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Al-Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Zubair bin Kab bin Husain. Dia dilahirkan di Makkah pada saat 30 tahun dan umur Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Sa'ad bin Hasim bin Abdul Manaf. Abu Thalib dikenal mempunyai banyak anak ketika Makkah dilanda Sirik. Rasulullah mengajak pamannya Abbas untuk bersama-sama meringankan beban Abu Thalib dengan pengaruh. Kemudian di antara mereka berdua mendatangi Abu Thalib untuk menawarkan bantuan kepadanya. Tawaran tersebut diterima oleh Abbas mengambil dasar dan Rasulullah mengambil alih. Ali adalah orang yang selalu Islam dari kalangan anak-anak. Pada saat itu umurnya belum genap berusia 13 tahun. Ali adalah orang yang tidur di tempat Nabi. Waktu mana beliau hijrah dari Makkah ke Yathrib dan menyusul Nabi ke Yathrib setelah menunaikan segala amanah yang dipercaya Nabi kepadanya.
kembali mengajak Ali supaya bersedia menjadi khalifah. Ali akhirnya menerima jabatan itu dengan diberi kesempatan memerintah sesuai dengan kitab dan sunnah Rasul. Yang mengambil jabatan khalifah itu mulai atau tahun 35 Hijrah dalam usia 8 tahun. Seorang pun di antara sahabat dan anggota yang perlu menerima jabatan khalifah dalam menghadapi suasana perjumpaan seperti itu. Tetapi juga mereka tidak memberikan perintah kepada Ali seperti saat bin Abi Waqqas, bin Umar, Zaid bin Khalid dan Abu Sa'ad dari fakta di atas membuktikan bahwa mendapatkan pengalaman dari beberapa daerah muslim di Madinah. Ditambah lagi dari penduduk wilayah maka tidak mengherankan kalau dikatakan bahwa pemerintahan yang paling tidak dia dihadapkan pada waktu sampai pada pemerintahan mereka. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan non-muslim terhadap model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan apa yang bisa dipelajari dari perspektif tersebut? Baik, jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Halimah Salwa. Karena membahas pandangan non-muslim terhadap Khulafaur Rasyidin, berarti kita melihat kepemimpinan Islam dari sudut yang lebih luas dan objektif. Penjelasannya, pandangan muslim terhadap kepemimpinan Khulafaur Rasyidin secara umum banyak sejarawan dan pemikir non-muslim memandang masa Khulafaur Rasyidin sebagai salah satu periode terbaik dalam sejarah pemerintahan Islam. Mereka melihat sistem kepemimpinan pada masa itu adil, efisien, dan humanis, terutama jika dibandingkan dengan pemerintahan lain pada masa yang sama di dunia. Pertama, pengakuan atas kepemimpinan yang adil dan efektif. Banyak penulis barat seperti Thomas Carlyle, William Weir, dan Montgomery Watt mengakui bahwa para khalifah pertama Islam, khususnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, memiliki integritas tinggi, kejujuran, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Mereka tidak hidup mewah, dekat dengan rakyat, dan memerintah dengan prinsip tanggung jawab moral, bahkan bukan sekedar kekuasaan politik. Beberapa sejarawan barat bahkan menyebut sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin sebagai bentuk awal dari pemerintahan meritokratis dan demokratis, di mana keputusan diambil lewat musyawarah dan pemimpin bisa dikritik oleh rakyat. Kemudian yang kedua, perspektif historis dan humanis. Dari sudut pandang Muslim, Khulafaur Rasyidin dipandang bukan hanya sebagai pemimpin agama, tapi juga pembaru sosial. Contohnya, Umar bin Khattab dianggap melapor kebijakan sosial modern seperti pinjaman untuk rakyat miskin, administrasi pajak yang transparan, dan sistem pengadilan yang adil. Kemudian contohnya yang lain, Utsman bin Affan dikenal karena memperluas wilayah Islam dan menstandarkan bersama Al-Quran. Jadi banyak sejarawan non-muslim melihat kepemimpinan mereka sebagai contoh etika pemerintahan yang kuat di awal peradaban Islam. Kemudian yang ketiga, kritik dan perspektif sekuler. Tentu tidak semua pandangan positif. Beberapa sejarawan barat yang berpandangan sekuler mengkritik aspek religius dan demokratis dalam pemerintahan Islam, karena menurut mereka campuran agama dan politik bisa berpotensi membatasi kebebasan individu. Namun bahkan kritik ini sering diimbangi dengan pengakuan bahwa Khalifah Rasyidin berhasil menjaga stabilitas dan keadilan tanpa tirani, sesuatu yang langka di masa itu. Apa yang bisa kita pelajari dari perspektif non-muslim? Yang pertama, kepemimpinan yang etis dan akuntabel. Non-muslim banyak menyoroti integritas pribadi para khalifah. Artinya, nilai kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab adalah universal, bukan hanya ajaran Islam, tapi juga nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua, keterbukaan terhadap musyawarah dan kritik. Gaya kepemimpinan partisipatif bisa jadi inspirasi buat sistem pemerintahan modern yang demokratis dan transparan. Kemudian yang ketiga, pemerintahan yang berbasis keadilan sosial. Abu Bakar dan Umar menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, hal yang bisa dijadi contoh bagi pemimpin masa kini dan dalam mengelola ekonomi dan
kesimpulannya dari sudut pandang non muslim, kepemimpinan